Baik, sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya mengaturkan pengenjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Sayu Kadek Ismayani dengan NIM 2413101010. Saya dari kelas 2 Matematika IKI. Di sini saya akan mempresentasikan data saya yang berjudul Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Baik, di sini di set yang pertama saya memiliki data asli dari Pusat Statistika. Di sini linknya sudah saya cantumkan. Selanjutnya ke set yang kedua, di sini saya menerterakan pengolahan data. Di sini ada data aslinya, yaitu ada 38 provinsi. Di sini saya mengolah datanya yaitu mencari rata-rata, median, modus, standar deviasi, varians, nilai maksimum, nilai minimum, range, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 1, desil 2, desil 3, persentil 1, persentil 2, persentil 3. Dan di sebelah kanan, di sini saya menerterakan juga, dari data ini saya mencari nilai GBSEF-nya dari masing-masing unsur pada tahun 2024 dan 2023. Baik, selanjutnya ke set yang ketiga. Di sini saya ada pertanyaan statistika terkait dengan data yang sudah saya buat, yang dimana dari data itu saya memiliki 5 pertanyaan yang bisa diangkat dari data tersebut. Jadi pertanyaannya yaitu yang pertama, provinsi mana yang memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi dan terendah pada tahun 2023 dan 2024? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana rata-rata nasional dari masing-masing indikator, yaitu indikator literasi, pemerataan layanan, dan ketercukupan koleksi pada tahun 2023 dan 2024. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah terjadi peningkatan rata-rata nasional indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2023 ke 2024? Pertanyaan yang keempat, bagaimana posisi Provinsi Papua dalam indeks pemerataan literasi masyarakat dibandingkan dengan rata-rata nasional di tahun 2024? Apakah sudah melampaui atau masih di bawah rata-rata? Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, berapa banyak provinsi yang berada di kuartil 1 dari pemerataan layanan perpustakaan pada tahun 2023 dan 2024? Nah, selanjutnya di set yang keempat ini, saya menerterakan jawaban statistikanya. Nah, di sini ada data aslinya yang saya copy dari data di set yang pertama. Selanjutnya, di sini saya ada jawaban dari soal nomor 1 dan sampai 5. Yang pertama yaitu, provinsi mana yang memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi dan terendah pada tahun 2023 dan 2024. Pertama-tama, di sini saya sudah mencari nilai maksimum dan nilai minimum, yang dimana pada pengolahan data sudah ada nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, pada tahun 2023, dengan unsur indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi, di sini nilai maksimumnya yaitu 86,7400, yaitu adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau nilai minimumnya yaitu adalah 47,5700, yang yaitu adalah Provinsi Papua. Itu adalah pada tahun 2023 dengan unsur indeks pembangunan literasi masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2024, indeks dari indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi yaitu nilai maksimumnya yaitu 88,2400, yaitu adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya nilai minimumnya yaitu 35,2500, dan yaitu adalah Provinsi Papua Pegunungan. Jadi pada tahun 2024 ini dari unsur indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi itu adalah Sulawesi Selatan, dan yang terendah itu adalah Papua Pegunungan. Kalau pada tahun 2023 dari indeks pembangunan literasi masyarakat yang tertinggi itu adalah Sulawesi Selatan, dan yang terendah adalah Provinsi Papua. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu adalah bagaimana rata-rata dari masing-masing indikator, yaitu indikator indeks literasi, pemerataan layanan, dan ketercukupan koleksi pada tahun 2023 dan 2024. Baik, di sini saya sudah mencari nilai rata-rata dari kedua tahun ini, yaitu adalah 2023 dan 2024, dari masing-masing unsur penyusunnya, yaitu yang pertama adalah indeks pembangunan literasi masyarakat dengan rata-rata nasionalnya itu adalah 65,8726. Selanjutnya, pemerataan layanan perpustakaannya itu adalah rata-ratanya 0,4478. Selanjutnya, ketika unsur penyusunnya ketercukupan koleksi perpustakaan, rata-rata nasionalnya itu adalah 0,3490. Selanjutnya, pada tahun 2024, di sini ada unsur penyusunnya itu adalah indeks pembangunan literasi masyarakat, yaitu nilai rata-ratanya adalah 68,3182. Yaitu selanjutnya pemerataan layanan perpustakaan dengan nilai rata-rata nasionalnya adalah 0,4273. Selanjutnya yang ketiga ketercukupan koleksi perpustakaan dengan nilai rata-rata nasionalnya itu adalah 0,38 3872. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Apakah terjadi peningkatan rata-rata nasional indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2023 ke 2024? Nah, di sini di soal yang nomor 2 ini saya sudah membuat rata-rata nasionalnya yang di mana dari tabel rata-rata nasional ini jika dilihat pada tahun 2023 ke 2024 pada indeks pembangunan literasi masyarakatnya, yang ini indeks masyarakatnya ke tahun 2024, jadi terdapat peningkatan yaitu sebanyak 2,4456. Nah, dan jika dihitung persentase kenaikannya yaitu sekitar 3,71%. Selanjutnya ke pertanyaan yang nomor 4. Jadi, bagaimana posisi Provinsi Papua dalam indeks pemerataan literasi masyarakat dibandingkan dengan rata-rata nasional di tahun 2024? Nah, apakah sudah melampaui batas atau masih di bawah rata-rata? Di sini rata-rata nasional indeks pemerataan literasi masyarakat pada tahun 2024 itu adalah 68,3182. Nah, di sini nilai indeks pemerataan literasi masyarakat Provinsi Papua pada tahun 2024 ini kita jumlahkan Provinsi Papua Barat, terus Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan itu dijumlahkan, setelah itu dibagi 6. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 52,4516. Nah, di mana dari data ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua itu belum melampaui rata-rata nasional dalam indeks pemerataan literasi masyarakat pada tahun 2024. Nah, bahkan Provinsi Papua ini masih berada dalam kategori yang rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Yang berapa banyak provinsi yang berada di atas kuartil 1 dari pemerataan layanan perpustakaan pada tahun 2023 dan 2024? Di sini di set pengolahan data itu saya sudah menerangkan kuartil 1 dan kuartil 1 pada tahun 2023 dan 2024. Di sini kuartil 1 pada tahun 2023 yaitu adalah 0,3358. Nah, pada kuartil 1 pada tahun 2024 di sini bernilai 0,3278. Jadi bisa dilihat dari data yang paling atas ini ya, dari data yang ini, yang saya merahkan ini adalah provinsi-provinsi yang berada di atas kuartil 1. Ini pada tahun 2023, ini pada tahun 2024. Nah, jadi pada tahun 2023 itu ada 26 provinsi yang berada di atas kuartil 1. Dan pada tahun 2024 ada 29 provinsi yang berada di atas kuartil 1. Jadi dari 2023 ke 2024 itu adalah meningkat sebanyak 3 provinsi yang berada di kuartil 1. Nah, selanjutnya ke slide berikutnya, di sini saya menerangkan pertanyaan sosial. Jadi pertanyaan sosial apa sih yang bisa diangkat dari data yang sudah saya buat? Jadi ada 5 pertanyaan sosial atau kebijakan sosial yang sudah saya buat. Jadi yang pertama itu adalah mengapa provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Papua Pegunungan masih memiliki indeks literasi dan pemerataan layanan perpustakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa. Nah, yang kedua itu adalah apakah rendahnya pemerataan layanan perpustakaan di beberapa daerah dapat memperbesar kesenjangan literasi antara wilayah di Indonesia? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak rendahnya indeks literasi masyarakat terhadap partisipasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal? Yang keempat, kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan di daerah-daerah dengan indeks rendah? Nah, pertanyaan yang terakhir, apa tantangan utama dalam implementasi kebijakan literasi di daerah dengan indeks rendah dan bagaimana strategi monitoring dan evaluasi dapat dirancang untuk mengatasinya? Baik, di slide selanjutnya ini ada jawaban kebijakan sosialnya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu jawabannya adalah jadi berdasarkan data yang sudah saya buat, provinsi-provinsi di kawasan timur itu seperti Papua dan Papua Pegunungan itu memang memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat serta pemerataan layanan perpustakaan yang jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi, hal ini itu bisa terjadi karena ada beberapa alasan utamanya, yaitu keterpencilan geografis dan aksesibilitas rendahnya. Jadi, selanjutnya juga ada ketimpangan pembangunan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan tenaga pengelola, keterbatasan bahan bacaan, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, dan kebijakan dan fokus pemerintah. Jadi, hal ini itu untuk mengatasi hal ini, kita memerlukan pendekatan holistik yang dapat mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan intervensi kebijakan yang pro daerah 3T. Jadi, di mana daerah 3T ini adalah tertinggal, terdepan, dan terluar. Itu adalah jawaban yang nomor 1. Selanjutnya jawaban yang nomor 2. Jadi jawaban yang nomor 2 itu adalah ya, di mana soalnya adalah apakah rendah pemerataan layanan perpustakaan di beberapa daerah dapat memperbesar kesenjangan literasi antara wilayah di Indonesia. Jadi jawabannya adalah ya, rendahnya pemerataan layanan perpustakaan di beberapa daerah sangat berpotensi memperbesar kesenjangan literasi antara wilayah di Indonesia. Jadi mengapa bisa memperbesar kesenjangan? Itu adalah karena akses tidak merata ke sumber literasi. Bisa juga ketimpangan kompetensi literasi, dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia, dan minimnya kesempatan berdaya saing. Jadi, jika tidak segera diatasi hal ini, akan memperdalam kesenjangan literasi antara wilayah dan memperlambat kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, yang ketiga itu, jawabannya adalah dampak rendahnya indeks literasi masyarakat itu terbatas kualitas sumber daya manusia. Jadi minimnya partisipasi sosial dan politik, kesempatan kerja dan mobilitas ekonomi terbatas, perlambatan pembangunan daerah, dan vulnerabilitas terhadap disinformasi. Jadi tanpa literasi, tanpa partisipasi sosial, jadi dia akan menjadi lemah dan kualitas sumber daya manusianya tidak bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya, ke pertanyaan yang keempat, jawabannya adalah kebijakan untuk meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan, yaitu penguatan perpustakaan keliling dan digital, jadi revitalisasi dan standarisasi perpustakaan sekolah dan desa, pelatihan dan penempatan pustakawan profesional, kementerian dan komunitas lokal, dan lembaga swadaya masyarakat atau bisa disingkat dengan LSM, integrasi layanan literasi dan program sosial dan kesehatan, penguatan akses internet dan teknologi informasi, dan monitoring dan evaluasi terintegrasi. Nah, jawaban dari pertanyaan yang terakhir, itulah pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah tantangan utama implementasi kebijakan literasi di daerah dengan indeks rendah yaitu adalah kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau, rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal, minimnya kesadaran dan budaya membaca, keterbatasan anggaran dan prioritas pemerintah daerah, dan keterbatasan akses teknologi dan internet. Adapun strategi yang bisa kita lakukan itu adalah monitoring dan evaluasi atau bisa kita singkat dengan MONIF. Jadi untuk mengatasi tantangan yaitu pemetaan wilayah masyarakat, wilayah prioritas literasi, pengembangan indikator MONIF yang terukur dan kontekstual, dashboard literasi berbasis data, monitoring partisip, melibatkan masyarakat, dan evaluasi berbasis dampak. Jadi dia bukan hanya sekedar output. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.